了河流来充满我，生命泉源来浇灌我，有你同行，不再惧怕，无论何处，紧紧跟随。Jump in the river, 我要 dance in the river of joy. Jump in the river, 我要 dance in the river of joy. 我要 walk in the river, 我要 jump in the river, 我要 dance in the river of joy. 我要 walk in the river, 我要 jump in the river, 我要 dance in the river of joy. 我要 walk in the river, 我要 jump in the river, 我要 dance in the river of joy.
将耶和华常摆在我面前，因你在我右边，我便不致动摇。在你面前有满足的喜乐，在你手中有永远的福乐。你是我的神，我的好处不在你以外。你是我的产业，我杯中的分，我所得的你为我持守。我将耶和华常摆在我面前，因你在我右边，我便不致动摇。我的心欢喜，我的灵快乐，我的肉身也要安然居住。我将耶和华常摆在我面前，因你在我右边，我便不致动摇。在你面前有满足的喜乐，在你手中有永远的福乐。我将耶和华常摆在我面前，因你在我右边，我便不致动摇。我的心欢喜，我的灵快乐，我的肉身也要安然居住。我将耶和华常摆在我面前，因你在我右边，我便不致动摇。在你面前有满足的喜乐，在你手中有永远的福乐。喜乐河流来充满我，生命泉源来浇灌我，有你同行，不再惧怕，无论何处，紧紧跟随。泉源来浇灌我，有你同行，不再惧怕，无论何处，紧紧跟随。我要 walk in the river， 我要 jump in the river， 我要 dance in the river of joy。 我要 walk in the river， 我要 jump in the river， 我要 dance in the river of joy。 我要 jump
jump in the river where you'll dance, dance, dance in the river of joy. Where you walk, walk, walk in the river where you jump, jump, jump in the river where you'll dance, dance, dance in the river of joy. Where you walk, walk, walk in the river where you jump, jump, jump in the river where you dance, dance, dance in the river of joy. Where you walk, walk, walk in the river where you jump, jump, jump in the river where you dance, dance, dance in the river of joy. Yeah. Whoa, oh, oh, oh. Whoa, oh, oh. The river where you dance. To the river of joy. Yeah. 喜乐河流来充满我，生命泉源来浇灌我，有你同行，不再惧怕，无论何处。亲爱的会友们，祝你平安。Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Welcome to Bethlehem at Home. Ibadah online GMI Bethlehem. Stay at home, stay with Jesus. Sungguh kita bersyukur atas penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Sebelum kita mengikuti ibadah online pada hari ini, kami ingin menyampaikan bahwa ibadah kenaikan Yesus Kristus dapat kita ikuti secara online melalui YouTube GMI Bethlehem pada tanggal 21 Mei 2020 pukul 8 malam. Kami juga mengingatkan jemaat untuk terus mengikuti ibadah-ibadah online GMI Bethlehem melalui YouTube GMI Bethlehem. Jadwal ibadah online dapat kita lihat melalui media sosial GMI Bethlehem. Kalian dapat menyampaikan prayer request ke WhatsApp gereja. Hamba-hamba Tuhan akan mendoakannya dalam doa pagi setiap harinya. Dan apabila ada yang doanya sudah dijawab oleh Tuhan, kalian dapat menyampaikan praise report ke WhatsApp gereja, agar kita dapat bersama-sama bersyukur atas doa yang sudah dijawab oleh Tuhan, serta dapat menjadi kesaksian bagi jemaat yang lainnya. Saat pencobaan berat datang dengan tiba-tiba dan menghancurkan ketenangan hidup kita, bagaimana cara kita menghadapinya? Kepada siapa kita harus meminta pertolongan dan kemana lagi kita harus berharap? Firman Tuhan yang akan dibawakan oleh pendeta Benny Solihin pada hari ini akan menolong kita untuk dapat berkata seperti pemazmur, dari Tuhan datang pertolongan. Mari kita menyiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan
bersama-sama menyembah dan memuji Dia. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari dan teman-teman semua yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan welcome to Bethlehem at Home. Hari ini kita ada semua hanya karena anugerah dan kebaikan Tuhan semata. Dan untuk itu mari kita mempersiapkan hati kita. Kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita mau memulai ibadah kita pada pagi hari ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus ketiga yang esa. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Sungguh Tuhan, kami bersyukur untuk segala kasih kebaikan dan kemurahan Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang bertata di atas segala kehidupan kami. Dan di pagi hari ini Tuhan, kami bersatu hati. Kami mau Tuhan dengan sungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami rindu lawatan Engkau Tuhan di dalam setiap puji-pujian dan penyembahan kami. Kami rindu mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui setiap firman yang akan ditaburkan pada pagi hari ini. Kami rindu Tuhan, kami boleh mendengar. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan kami boleh hidup semakin serupa dengan Engkau. Hati dan pikiran kami tertuju kepadamu Tuhan. Kami serahkan semua ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur Kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat Kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, 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 sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat Kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat Kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, oh, oh. Ku bawa korban syukur ke tempat
Bapak Ibu, sungguh Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Amin. Saat ini saya mengundang Bapak Ibu, teman-teman yang ada di rumah, kita bangkit diri. Kita mau nyatakan hati kami bersyukur Tuhan, karena kami punya Allah yang tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan dalam kehidupan kami. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Tiada terukur besar kasih setiamu, Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Sebab kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Dengan sungguh kita mau katakan kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita mau bersama-sama dengan seluruh orang percaya di segala tempat dan di sepanjang abad. Dengan iman kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, teman-teman semua dipersilakan untuk duduk kembali. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tak akan goyah. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taufan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Sungguh kami bersyukur Tuhan, Engkau yang memegang teguh tangan kami Tuhan. Di situasi apapun Tuhan yang melanda dalam kehidupan kami, Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan kami, bahkan sedetik pun Tuhan. Kami sungguh bersyukur jikalau kami pun jauh daripada Engkau, Engkau menarik kami kembali Tuhan, untuk kami boleh dekat kepada Engkau Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, sungguh kami mau menyatakan kebesaran Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak ada apa-apanya Tuhan, jikalau tanpa Tuhan yang beserta dengan kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau menaikkan setiap doa-doa, setiap permohonan dari pergumulan jemaat-Mu. Kami mau berdoa, untuk saat ini ada teman yang sedang merindukan pasangan hidup. Kami percaya Tuhan, bahwa tepat dan indah pada waktunya Tuhan akan memberikan pasangan yang terbaik, pasangan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap teman-teman kami yang merindukan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dari saat ini. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang mendengar seruan, Engkau Allah yang mengetahui Tuhan rancangan-rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan Tuhan kepada setiap anak-anak-Mu. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk usaha dan pekerjaan yang saat ini dialami Tuhan, yang sedang mengalami kemerosotan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang memberi, Engkau Allah yang mengambil Tuhan. Terpujilah nama Engkau Tuhan. Tapi berikanlah setiap anak-anak-Mu iman percaya bahwa Tuhan akan mengangkat mereka semua kembali. Usaha dan pekerjaan dipulihkan. Kami juga mau berdoa untuk pemulihan dari saudara kami yang sedang sakit DBD dan tifus. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah, dokter di atas segala dokter. Kami percaya bahwa penyembuhan terjadi. Sungguh Tuhan, dan kami bersyukur jikalau pada pagi hari ini kami boleh mendapat laporan Tuhan, press report yang luar biasa
pencapaian kinerja pekerjaan yang tetap baik di masa corona. Oh Tuhan, thank you Jesus. Engkau sungguh baik, Engkau memelihara setiap anak-anak-Mu. Kami juga mau berdoa, kami bersyukur jika pelayanan corona tetap berjalan dengan lancar. Bahwa setiap hamba-hamba Tuhan, Tuhan berikan kekuatan. Kami bersyukur Tuhan. Kami juga bersyukur jikalau setiap kebutuhan yang Tuhan sediakan, Tuhan cukupkan bagi setiap anak-anak-Mu. Thank you Jesus, terima kasih Tuhan. Ini doa-doa kami Tuhan, ini anak-anak-Mu Tuhan yang menyatakan syukur kepada Engkau Tuhan, kepada Engkau Allah yang memelihara sepanjang kehidupan kami. Kami sungguh serahkan Tuhan, hati kami Tuhan, untuk kami boleh terus-menerus mendengar suara Tuhan, untuk kami boleh peka Tuhan. Hari lepas hari dituntun oleh kebenaran firman Tuhan melalui setiap saat teduh kami. Kami mau semakin dekat kepada Tuhan. Di tengah-tengah krisis apapun Tuhan yang melanda saat ini, kami tidak goyah Tuhan. Sebab Engkau tangan yang selalu memegang teguh kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus setiap kita percaya, kita katakan amin. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tanganku dipegang teguh. Shalom saudara, selamat bertemu lagi. Dimanapun saudara berada, kiranya kasih Tuhan dan pemeliharaan Tuhan tetap bersama dengan saudara. Karena itu tetaplah beriman kepada Tuhan. Saudara, mari kita buka firman Tuhan yang terambil dari Mazmur yang ketiga. Nyanyian pagi dalam menghadapi musuh, Mazmur yang ketiga. Saudara, Mazmur ini ditulis oleh Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Saudara, saya akan membacakannya dengan meminta pertolongan Alkitab Suara. Sungguh, Alkitab Suara sangat baik di dalam Mazmur yang ketiga ini. Oleh karena itu, mari kita nikmati. Saya akan membunyikan atau memutar Alkitab Suara dalam Mazmur ketiga ini. Demikianlah firman Tuhan. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Selah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Selah. Aku membaringkan diri, lalu tidur. Aku bangun, sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku.
Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan. Berkat-Mu atas umat-Mu. Selah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin tak seorang pun di antara kita yang pernah membayangkan bahwa kota-kota besar di dunia itu satu kali akan sunyi senyap. Kota-kota seperti New York, LA, kota-kota seperti Bangkok, kota-kota seperti Jakarta akan sunyi senyap yang biasanya padat sekali dikunjungi oleh orang, saudara. Bahkan kalau di Jakarta, saudara, hanya saat Lebaran lah kota-kota itu akan menjadi kota Jakarta itu menjadi sunyi. Tapi hari ini orang tidak mudik, kota itu tetap sunyi. Dan tidak ada satu orang pun yang pernah membayangkan, saudara, satu kali produksi di pabrik-pabrik akan berhenti. Dan begitu banyak orang di PHK dan tidak boleh bekerja lagi. Saudara, sulit dibayangkan satu kali kita bersapa dengan masker. Orang senyum di balik masker dan kita tidak tahu dia senyum apa dia kesal. Oh saudara-saudara, tidak pernah dibayangkan bahwa ketakutan akan menjadi satu bagian yang universal dari dunia ini. Semua itu terjadi dalam hitungan beberapa bulan saja. Saudara, padahal memasuki tahun baru 2020, orang optimis dengan ekonomi dunia akan bertumbuh, termasuk juga ekonomi Indonesia. Saudara-saudara, sekarang orang harus masuk ke dalam rumah masing-masing, berkumpul dengan keluarga. Berkumpul dengan keluarga 1-2 minggu menyenangkan, saudara. Tapi setelah jalan 1 bulan, 2 bulan, mulai ada kebosanan, mulai ada melihat kekurangan pasangan masing-masing. Entah itu juga orang tua, entah itu anak. Oh saudara-saudara, mulai terjadi pertengkaran, mulai terjadi perselisihan. Belum lagi saudara-saudara kekhawatiran bahwa pekerjaan atau bisnis kita tidak akan berjalan dengan baik. Saudara, ketakutan menjadi bagian yang universal dalam dunia ini dan juga masuk ke dalam rumah tangga dan pribadi-pribadi kita sekalian. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat Daud melukiskan Mazmur yang ketiga ini, dia juga mengalami satu persoalan yang betul-betul berat. Seakan-akan dunia tiba-tiba runtuh menimpa dia. Gelap pekat segelap malam yang paling gelap. Saudara, bagaimana dia tidak menjadi takut? Sehari sebelumnya, saudara, dia tidak pernah bermimpi bahwa dia harus keluar dari istananya yang megah. Bukan karena di PHK sebagai raja, saudara, tetapi menjadi buronan musuh besarnya yang ingin membunuh dia. Saudara, bagaimana Daud tidak akan takut dan membuat jiwanya runtuh? Sehari sebelumnya, saudara, dia tidak pernah bermimpi bahwa rakyat Israel, saudara, yang mencintai, menghormati dia sebagai raja dan juga orang yang diperkenan oleh Tuhan, sekarang berbalik mengikuti musuh besarnya dan menginginkan kematiannya. Saudara, bagaimana Daud tidak akan takut dan gentar? Sehari sebelumnya dia tidak pernah bermimpi bahwa penasihat perangnya yang begitu berhikmat yang bernama Ahitofel justru memihak kepada musuhnya. Oh saudara, gelaplah masa depan Daud. Dia tidak pernah bermimpi semua itu terjadi di dalam kehidupannya. Dan saudara tahu yang lebih menyakitkan hatinya, dia tidak pernah bermimpi bahwa musuh yang mengejarnya, yang mengkudetanya, yang menginginkan jiwanya adalah anak kandungnya sendiri yang bernama Absalom. Saudara, seorang anak yang ditimang-timang pada waktu kecil. Seorang anak yang dikasihi, seorang anak yang dimanja. Seorang anak yang pada waktu remaja dilatih perang-perangan oleh Daud. Daudlah yang mengatakan, lindungi dirimu nak dari serangan musuh. Balik perisaimu nak, tusuk lawanmu nak. Sekarang saudara-saudara, busur panah dan pedang daripada Absalom diarahkan kepada nyawanya sendiri. Saudara, seorang bapak mana yang tidak akan sakit hati, tidak akan sedih melihat putranya sendiri yang disayangi itu, saudara, akan membunuh dia.
Dan yang lebih meruntuhkan harapan Daud adalah semua itu terjadi di hari tuanya. Saya menduga Daud saat itu sudah berusia 60-an tahun, saudara. Saudara, kalau satu masalah datang kepada diri kita saat kita muda, barangkali kita masih berkata, masih panjang harapan kita. Masih panjang umur kita. Masih banyak energi kita. Masih penuh dengan kreativitas. Karena kita tidak takut. Tapi kalau itu datang saat kita berusia 60-an tahun, siapa yang berani menghadapi masalah yang begitu berat dalam kehidupan? Saudara yang dikasihi Tuhan, yang lebih menyedihkan adalah pada waktu Daud melarikan diri dari istananya, menyeberangi sungai Kidron dan menaik bukit Zaitun. 2 Samuel 15 ayat ke-30 menggambarkan suasana, situasi pelarian Daud itu. Dikatakan demikian, saudara. Daud mendaki bukit Zaitun sambil menangis. Sambil menangis, saudara-saudara. Raja yang penuh dengan kehormatan, raja yang selalu optimis, raja yang mampu berperang melawan Goliat pada waktu remaja, naik bukit Zaitun sambil menangis. Saudara, ini pertanda hatinya hancur. Dia tidak bisa menghadapi masalah itu. Keluarganya sendiri, saudara. Anak kandungnya sendiri yang melawan dia. Sekarang persoalan keluarga menjadi persoalan negara yang viral di seluruh kerajaannya. Oh, betapa malunya dia. Lalu dikatakan lagi, saudara, kepalanya berselubung. Ia berjalan sambil menangis dan kepalanya berselubung. Seperti orang yang menutup dengan jilbab gini, saudara. Dia berjalan menundukkan. Dia tidak ingin wajahnya dilihat orang. Pertanda apa, saudara? Malu luar biasa. Kehormatannya hancur, lebur. Dengan peristiwa keluarga yang membesar seperti ini. Dia lari sebagai buronan dikejar anaknya sendiri. Saudara-saudara, hilanglah kehormatan Daud. Habislah martabat Daud. Lalu dikatakan dia berjalan dengan tidak berkasut. Tidak bersandal, saudara. Ini untuk melukiskan bahwa Daud tidak punya apa-apa lagi. Pelariannya terlalu mendadak. Tidak ada yang bisa dibawa, saudara. Dia sudah tidak punya apa-apa lagi. Oh, saudara-saudara, pukulan berat sekali buat seseorang yang bernama Daud. Seorang raja yang diurapi Tuhan. Seorang raja yang selalu dihormati oleh rakyatnya. Seorang raja yang penuh kasih sayang terhadap anak-anaknya. Tapi hari tuanya mengalami masalah yang begitu berat. Lalu apa yang diperbuat Daud, saudara? Apakah ia tenggelam di dalam penyesalan dirinya karena ia tidak mampu mendidik anaknya Absalom dengan baik? Apakah ia menyesali diri karena terlalu memanjakan Absalom? Atau dia menyesali diri, saudara, karena terlalu sibuk dengan tugas kerajaannya, dengan profesinya? Atau dia menyalahkan Tuhan? Dia bisa saja berkata, aku telah menjadi bapak yang baik, aku telah menjadi raja yang baik. Tapi kenapa engkau berbuat seperti demikian? Atau, saudara, pilihan terakhir adalah melakukan bunuh diri. Apakah itu yang diperbuat Daud? Saudara-saudara, sebelum kita melihat apa yang diperbuat Daud, izinkan saya bertanya pada saudara dan saya. Kita sekalian dipertanyakan oleh satu pertanyaan. Kalau kita berdiri pada posisi Daud, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan berkata, masih ada hari depan di depanku? Atau kita berkata, aku tidak takut, karena aku tahu Allah beserta dengan aku. Atau kita berkata, Tuhan, cabutlah nyawaku. Cabutlah nyawaku, Tuhan, aku tidak kuat lagi menanggung penderitaan seperti ini. Tuhan, aku tidak berdaya lagi. Aku ingin pulang, Tuhan. Apakah itu, saudara-saudara? Saudara-saudara, ketika Daud mengalami persoalan yang berat, pada akhir mazmurnya dia ingin berteriak kepada Israel, dari Tuhan datang pertolongan. From the Lord comes deliverance.
Saudara, ini ditegaskan kepada orang-orang Israel yang membaca Mazmurnya. Ini juga ditegaskan bagimu dan bagiku. Ini ditegaskan kepada anak Tuhan di seluruh dunia. From the Lord comes deliverance. Dari Tuhan datang pertolongan. Oleh karena itu, saudara-saudara, Daud ingin berkata, jangan takut, jangan menyerah, jangan putus asa. Dari Tuhan datang pertolongan kita. Saudara, bagaimana mungkin di dalam situasi yang menakutkan, persoalan yang begitu berat dalam hidup kita, bisa datang pertolongan dari Tuhan? Saudara, inilah yang diperbuat Daud. Dan inilah yang harus kita perbuat, saudara. Bagaimana mewujudkan pertolongan kita bisa datang dari Tuhan? Atau pertolongan Tuhan itu datang dalam diri kita? Yang pertama, saudara, datanglah kepada Tuhan di dalam doa. Datanglah kepada Tuhan di dalam doa. Saudara, barangkali di antara kita ada yang berkata, wah Pak, saya kira Bapak ingin memberikan resep apa? Nggak tahu, cuma bilang doa Pak. Basi deh Pak. Saudara-saudara, jangan remehkan doa. Jangan remehkan doa. Saudara, doa bukan pelarian orang-orang primitif seperti orang-orang Yahudi yang kemampuan berpikirnya kita anggap lemah, yang tidak berdaya, yang tidak punya kekuatan apa-apa, sehingga membutuhkan sesuatu yang bersifat magic atau magis. Karena itu mereka bersandar kepada doa. Bukan, saudara. Saudara, doa adalah satu pengakuan kepada Allah bahwa kita ini adalah makhluk yang vulnerable. Makhluk yang rentan. Makhluk yang tidak tahu bagaimana melindungi diri kita sendiri. Bahkan dari virus yang kecil yang tidak kelihatan kita pun tidak mampu. Yang bisa kita lakukan cuma cuci tangan dan jaga jarak. Kita tidak tahu siapa lawan kita. Kita tidak tahu ada di mana kita. Oh saudara, kepandaian manusia di depan Allah seperti hikmat yang terlalu bodoh. Doa melukiskan Tuhan, aku tidak berdaya. Tapi doa juga merupakan satu pengakuan kepada Allah. Engkaulah satu-satunya sumber pertolongan kami Tuhan. Kami mengaku Tuhan, tanpa Engkau kami tidak mungkin hidup dan melindungi diri kami. Doa. Saudara, dalam menghadapi masalah yang begitu berat, saat musuh mengepung bukit Zaitun, Daud datang kepada Tuhan di dalam doa. Pada ayat kedua, saudara, Daud berkata kepada Tuhan, ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Saudara, perkataan banyak 3 kali. Cuma mau melukiskan Tuhan, aku punya persoalan yang begitu berat. Daud datang seperti kanak-kanak datang kepada papanya. Yang meratap, yang mengeluh dan menangis di depan papanya. Daud seorang pahlawan. Daud orang yang berkenan dan dihormati oleh orang-orang Israel. Tetapi ketika dia datang kepada Tuhan, dia tetap merasa anak-anak datang pada bapaknya. Dia ceritakan seluruh persoalannya. Bahkan Daud berkata, banyak orang yang berkata tentang aku, Bapa, Tuhan, Gembalaku. Baginya tidak ada pertolongan daripada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tahukah saudara bahwa perkataan ini mau menunjuk kepada kisah kejatuhan Daud yang berzina dengan istri prajuritnya Batsheba, yang sekaligus dengan kelicikan Daud membunuh Uria, sang suami. Saudara, peristiwa itu memukul dirinya. Peristiwa itu merupakan kejatuhan yang sangat dalam buat Daud. Dia menyesal, dia bertobat, dia menangis, dia meratap kepada Tuhan memohon pengampunan. Dan Tuhan sudah mengampuni Daud. Dia tahu persoalan itu telah selesai, saudara. Dia tahu Allah telah mengampuni dirinya, saudara. Tetapi perkataan orang-orang yang mengatakan baginya sekarang tidak ada pertolongan daripada Tuhan, itu meneror mental rohaninya lagi, saudara.
Itu mau mengajak dia untuk mengingat masa lalu yang kelam sehingga dia tidak mampu lagi bangkit. Saudara, tapi Daud mengenal Allahnya. Dia tahu dia bukan orang kudus, dia tahu bukan dia orang suci. Dia tahu di dalam sejarah hidupnya ada jejak-jejak kegelapan. Tapi dia mengenal Tuhan yang Maha Pengampun, Gembala yang baik. Dia datang kepada Tuhan dalam doa dan menceritakan kesulitannya. Saudara, berserulah kepada Tuhan. Datanglah di dalam doa kepada Tuhan. Para pemazmur melukiskan ketika mereka mengalami persoalan yang berat, apa yang mereka lakukan? Berseru kepada Tuhan. Saudara, penulis Mazmur 120 berkata, dalam kesesakan aku berseru kepadamu ya Tuhan. Ya Tuhan, lepaskanlah aku. Saudara, pemazmur 123 melukiskan perkataan seperti ini. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Saudara, Mazmur 130 melukiskan lagi cerita di dalam doa. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Dengarkanlah suaraku. Saudara, lihat. Pemazmur-pemazmur ini mengundang kita untuk datang kepada Tuhan. Pengalaman mereka membuktikan untuk boleh mendapat penyelesaian dan pertolongan dari Tuhan. Kita harus datang di dalam doa kepada Tuhan. Saudara-saudara, sudah begitu lama barangkali engkau dan saya meremehkan arti doa. Barangkali kita sudah terlalu lama tidak lagi menikmati doa kepada Tuhan. Barangkali kita masih berdoa. Tapi doa yang begitu cepat dan formalitas, tanpa makna dan tanpa penghayatan. Kali ini saudara, kesulitan yang menakutkan kita di masa-masa seperti ini, merupakan undangan Tuhan untuk kita datang kembali di kaki Bapa kita. Untuk berseru kepada Dia, untuk memohon kepada Dia. Pertolongan yang datang daripada Dia. Di dalam doa. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ketidakberdayaan seluruh manusia di bumi ini, saya melihat ada satu hal yang mengharukan hati. Orang-orang di kota-kota besar seperti Brasil, Spanyol, Italia, Prancis, Inggris, Australia, keluar ke jalanan, berlutut di jalanan, di trotoar, mereka mengangkat tangan mereka berseru kepada Allah dengan menangis. Mereka menjerit kepada Tuhan, tolong kami Tuhan, kami takut. Saya percaya saudara, orang yang berseru di dalam rumah jauh lebih banyak. Ini satu kebangunan untuk melihat Allah lagi. Sebagai Allah yang harus dihormati. Tapi sekaligus melihat Allah sebagai sumber pertolongan. Ketika kita manusia yang sombong, sudah terlalu sombong membanggakan diri sendiri. Allah membiarkan COVID itu menjalar di seluruh dunia. Untuk menunjukkan kepada kita betapa bodohnya kita. Betapa tidak berdayanya kita di luar Dia. Saudara, bukankah Kristus pernah berkata kepada murid-muridnya, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Apart from me, you can do nothing. Jangan pernah keluar dari Tuhan. Jangan pernah tidak melibatkan dari Tuhan. Kita tidak mampu berbuat apa-apa tanpa Dia. Saudara, yuk kita mulai lagi berdoa. Yuk mulai lagi datang kepada Tuhan. Yuk ceritakan masalah kita dan akui kita ini manusia yang penakut. Cemas dan khawatir. Yuk mulai berkata kepada Tuhan, Engkau sumber pertolonganku Tuhan. Bersyukur kepada Allah yang mengizinkan semua ini terjadi. Untuk mengingatkan kita bahwa kita membutuhkan Dia. Saudara, inilah awal dari pertolongan Tuhan datang pada kita. Yang kedua saudara, setelah kita berdoa kepada Tuhan, bagaimana membuat pertolongan Tuhan datang kepada kita? Yang kedua, lihatlah kuasa Tuhan. Alihkanlah mata kita dari kuasa besarnya persoalan kita. Mulai melihat Tuhan.
Saudara, saya percaya banyak anak Tuhan ketika mengalami masalah berdoa kepada Tuhan. Tapi saya lebih percaya lagi, saudara. Ada begitu banyak orang yang setelah berdoa tetap tinggal terkurung dalam kecemasan dan kekhawatiran akan masalahnya. Kapan selesainya kalau begitu, saudara? Saudara yang dikasih Tuhan, ada seorang ibu yang datang kepada pendetanya ketika kebaktian hari Minggu mau dimulai. Dia berkata, Pak pendeta, tolong saya Pak. Tadi pagi anak saya ditangkap Pak. Ditangkap beberapa polisi karena narkoba. Wow. Pendetanya berkata, Ibu, kebaktian sebentar lagi akan dimulai. Oke Bu, saya mengerti. Minta maaf saya tidak bisa dengarkan terlalu panjang. Yuk kita berdoa. Saudara, dia berdoa. Tapi setelah berdoa, Pak pendeta berkata, sekarang gimana ibu? Serahkan sama Tuhan, ibu sudah lega. Iya, saya melihat kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan pasti besar ibu. Sekarang silakan kebaktian dulu. Begitu dia masuk ruang kebaktian, begitu dia duduk, di sebelah temannya, langsung dia berkata lagi, anak saya ditangkap karena narkoba, tolong doakan. Wow, 2 kali saudara dia sharing. Selesai kebaktian, dia sharing lagi, ketemu temannya di toilet. Lalu pulang, dia ketemu lagi dengan beberapa jemaat, dia sharing lagi. Orang seperti ini terpaku kepada masalah, tidak lagi melihat kuasa Tuhan. Saudara, apa artinya kalau seperti itu? Kalau kita berdoa dan tetap cemas, kalau kita berdoa tidak melihat kuasa Allah, tapi pandangan mata kita tetap pada persoalan itu, tidak terjadi pertolongan Tuhan, saudara. Mari kita lihat Daud. Ayat keempat dia berkata, tetapi. Saudara, jelas kata tetapi ingin melukiskan dari perbedaan suasana dari apa yang dikatakan tadi. Dia mengeluh kepada Tuhan bahwa dia punya banyak masalah. Tetapi, saudara apa yang Daud mau katakan? Apakah dia berkata, tetapi aku Daud sudah banyak pengalaman mengalami kesulitan-kesulitan dan tetap bisa berdiri teguh. Apakah dia berkata, tetapi aku tidak takut dan gentar pada persoalan yang berat? Apakah dia mau berkata, tetapi walaupun aku dikepung, aku tetap punya strategi untuk berperang dan masih banyak orang yang setia kepadaku? Tidak, saudara. Daud tidak mengandalkan dirinya. Daud tidak mengandalkan kekuatannya. Dia berkata, tetapi engkau Tuhan. Saudara, Daud mulai melihat Tuhan di dalam mata rohaninya. Tetapi engkau Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sudah terlalu banyak berita buruk yang kita dengar. Dan mata kita beralih dari satu video ke video lain, dari satu berita ke berita lain. Dan semua yang kita lihat kebanyakan adalah berita buruk. Tingkat perekonomian dunia yang semakin minus, orang-orang di PHK, kelaparan di mana-mana, dan kejahatan terjadi mulai meningkat juga di negara kita. Saudara, semua itu telah terjadi dan akan semakin banyak terjadi, dan ini merupakan realitas. Tetapi jangan kita hanya terpaku pada persoalan yang ada di depan kita. Jangan kita melupakan ada Tuhan. Ada Tuhan. Ada Tuhan. Kita bukan anak yatim piatu yang ditinggalkan sendiri oleh Bapa di surga. Ia adalah Allah pencipta alam semesta yang masih memegang kendali atas dunia ini. Dan Dia adalah Bapa yang menyayangi kita. Yang selama ini melindungi kita dan memelihara kita dengan kasih setianya yang besar. Ada Tuhan, saudara. Jangan terpaku pada besarnya masalah. Terus-menerus bergumul dengan kecemasan dan kekhawatiran dan ketakutan. Rontoklah mental rohani kita. Mulailah seperti Daud dan berkata, tetapi engkau Tuhan. Ayo lihat. Ancaman yang menakutkan itu realitas.
Tetapi keberadaan Tuhan juga realitas, saudara-saudara. Tuhan bukan cuma imajinasi manusia, tapi dia adalah pribadi yang nyata. Bahkan dia pribadi yang menciptakan dunia ini dan sekaligus memelihara engkau dan saya. Realitasnya Daud tahu Bukit Zaitun sedang dikepung oleh pasukan-pasukan, ribuan orang dari pasukan Absalom. Saudara, dalam ayat ke-7 dikatakan, aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Jadi ada puluhan ribu orang, saudara, yang mengepung Bukit Zaitun. Yang setiap waktu tentara itu bisa naik dan membunuh Daud. Namun mata rohani Daud yang telah beralih kepada Tuhan berkata, tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang mengelilingi aku. Saudara, aneh bukan? Perisai yang mengelilingi. Biasanya perisai itu cuma satu sisi, saudara. Kalau perisai dipakai untuk menutup badan seorang tentara dari tusukan lawan di sebelah kiri, dia tidak bisa melindungi dari depan, dari kanan, dan dari belakang, bukan? Apalagi dari atas. Kalau perisai itu dipakai untuk melindungi serangan dari depan, tentu saja kiri dan kanan kosong. Apalagi belakang. Tetapi Daud di dalam mata rohaninya ketika melihat Tuhan, dia berkata, engkaulah perisai yang mengelilingi. You are a shield around me. Mengelilingi aku, mengepung aku. Musuh mengepung Daud, tapi perisai Tuhan juga mengepung, melindungi, mengelilingi Daud. Oh saudara-saudara, ini kedahsyatan iman Daud kepada Tuhan. Dan itu cocok dengan keberadaan Tuhan yang mengelilingi dia. Saudara, itu sebabnya dia tidak takut sama sekali. Saudara-saudara, saya pernah berada begitu dekat dengan beberapa singa yang sangat buas. Cuma beberapa senti di depan saya. Dan bukan hanya seekor, saudara. Ada 3-4 ekor yang mengelilingi saya. Tapi saya dengan penuh keberanian membuat satu gerakan dengan telunjuk saya, menunjuk-nunjuk hidung singa itu. Dia mengaum-ngaum, saya tidak takut, saudara. Kenapa saya tidak takut? Jawabnya karena saya ada di sebuah mobil. Dan itu ada di taman safari. Saya terlindung dengan kaca mobil yang tidak mungkin ditembus oleh singa-singa yang mengaum. Oh saudara, seperti itulah Tuhan melindungi engkau dan saya. Kalau Daud dilindungi Tuhan, engkau dan saya pun dilindungi Tuhan. Sekali Tuhan menggenggam orang pilihannya, siapakah yang akan mampu merebutnya? Tidak ada, saudara. Karena itu amanlah percaya kepada Tuhan. Karena itu nyamanlah di dalam genggaman Tuhan. Jangan takut lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pandangan mata rohani Daud, Daud meneruskan puisinya dan berkata begini. Selain Allah adalah perisainya, Daud berkata, engkaulah kemuliaanku. Padahal pada waktu pagi itu dia melarikan diri dan naik ke Bukit Sion, saudara. Dia naik dengan hati yang hancur. Dia malu luar biasa, kemuliaannya porak-poranda karena perbuatan anaknya Absalom. Tapi ketika dia mengalihkan matanya kepada Tuhan, dia melihat Tuhanlah sumber kemuliaannya yang akan menegakkan martabatnya kembali. Lalu dia berkata lagi, dan engkaulah yang mengangkat kepalaku. Padahal waktu naik ke Bukit Sion dia berselubung, saudara. Tanda malu sekali. Tetapi ketika dia melihat Tuhan, Tuhanlah yang mengangkat kepalanya lagi. Itu pertanda nanti seluruh kehormatannya akan ditegakkan oleh Tuhan. Saudara, itulah iman Daud kepada Tuhan. Yang harus menjadi kepercayaan kita juga kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Setelah itu apa yang kita lakukan? Lepaskan kekhawatiran pandangan kita. Mulailah memandang pada besarnya kuasa Tuhan. Bapa kita yang tak pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu pada ayat yang kelima Daud menutupnya. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Daud menaikkan doa itu dengan nyaring. Dengan satu keyakinan. Bahwa Allah
adalah sumber pertolongannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yuk kita berdoa lagi kepada Tuhan. Berdoa dan mulai alihkan pandangan mata rohani kita kepada Tuhan. Dia Allah yang maha kuasa, dia pemegang jalannya dunia ini. Tidak ada sesuatu pun yang bisa terjadi di luar kehendaknya. Dia Bapa kita yang baik, yang tahu kebutuhan kita. Dia adalah benteng yang teguh. Dia adalah perisai yang kokoh buat kita. Dia tidak pernah melupakan kita. Percaya kepada Tuhan, lihat kuasanya. Dan yang ketiga, saudara, yang terakhir, bagaimana pertolongan Tuhan bisa datang kepada kita? Percaya penuh kepada Allah. Percaya penuh kepada Allah. Saudara, izinkan saya bertanya pada saudara. Coba terka, saudara. Kebanyakan orang Kristen ketika mengalami persoalan berat, setelah berdoa, bisa tidur apa enggak bisa tidur? Saudara mungkin tertawa lihat karena tahu jawabannya. Kebanyakan orang Kristen setelah berdoa, malah tidak bisa tidur, bukan? Sampai jam 2, jam 3 pagi belum bisa tidur, setengah 4 mulai mengambil obat tidur dan meminumnya. Saudara tidak salah juga minum obat tidur kalau tidak bisa tidur. Tidak salah juga. Karena itu memang kita butuhkan. Tapi kalau itu terjadi terus menerus dan setiap malam, itu berarti jiwa Anda dan saya gelisah. Setelah berdoa, setelah lihat kuasa Tuhan, kenapa tidak bisa tidur? Karena belum ada penyerahan sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara, berbeda dengan Daud. Di ayat ke-6 dikatakan, aku membaringkan diri lalu tidur. Padahal musuh masih mengepung. Pasukan Absalom ribuan orang banyaknya siap untuk menyerang. Menangkap Daud dan menebas lehernya, saudara. Tapi dia tidur setelah dia berdoa. Setelah dia melihat kuasa Tuhan, dia tidur. Saudara, bagi saya ada dua macam orang yang bisa tidur di tengah-tengah situasi yang sangat menakutkan dan mengancam jiwanya. Yang pertama adalah orang gila, saudara. Yang kehilangan kesadarannya akan realitas. Dia tidak merasa terancam walaupun musuh mengancam karena dia gila. Tapi yang kedua, orang yang percaya penuh bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa menjamah dia di luar kehendak Tuhan. Ia yakin dan percaya bahwa Allah menjaga dia. Maka tidurlah Daud. Saudara, saya kira inilah Daud. Dia telah bergaul dengan Allah sejak dia muda. Dia telah mengalami banyak goncangan di dalam kehidupannya. Dia telah mengalami begitu banyak mara bahaya, tombak, panah, dan pedang yang siap membunuh dia. Tapi dia mengerti Tuhan itu gembalanya. Yang menjaga dia senantiasa. Dan dia adalah gembala yang bisa dipercaya. Sekalipun dia berjalan dalam lembah kekelaman, Allah tidak pernah meninggalkan dia. Nah, pengenalan akan Allah inilah yang menjadi modal Daud. Untuk tidur dengan nyenyak di tengah-tengah kepungan musuh. Itu pertanda dia menyerahkan seluruh hidupnya di dalam tangan pegangan Tuhan. Bapa, gembala, pencipta, sahabat yang dapat dipercaya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pegang terus masalahmu. Jangan genggam terus kekhawatiranmu dan kecemasanmu. Lama-lama akan menjadi ketakutan yang semakin berat dan menekan dan meneror jiwamu. Saudara, saya ingin melukiskan dengan satu gelas air mineral. Air mineral ini, saudara, isinya cuma 220 ml. Berarti beratnya hanya 220 mg. Kita semua bisa memegang ini. Gampang kok, ringan kok. Tapi coba, sampai berapa lama saudara bisa memegang ini? 30 detik? 1 menit? 30 menit? 1 jam?
Kalau kita tetap menggenggam terus-menerus, memegang terus-menerus air aqua yang ringan ini, lama-lama seluruh otot-otot di tangan kita akan terasa berat sekali. Harus menanggung yang sebetulnya ini cuma ringan, betul? Tapi semakin lama akan terasa semakin berat. Akhirnya kita harus mengaku kita tidak mampu memegangnya. Kenapa saudara-saudara? Karena yang ringan itu dikalikan dengan waktu akan menjadi semakin berat. Di luar kemampuan kita untuk menanggungnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, begitu juga dengan persoalan kita. Kalau hati kita cuma melihat dan fokus pada persoalan itu dan memegang persoalan itu terus menerus. Sehebat apapun engkau dan saya, sekuat apapun engkau dan saya, lama-lama akan terteror mental kita. Dan kita akan menjadi manusia yang fobia. Kemanapun serba takut. Karena kita tidak percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari. Ada Tuhan. Ada Tuhan dalam persoalan kita. Ada Tuhan di dunia yang universal ini sangat menakutkan. Sangat cemas dan sangat khawatir. Ada Tuhan. Barangkali engkau boleh berkata kepada Tuhan, Tuhan, PR hidupku terlalu berat. Aku tidak mampu. Saya percaya Dia Bapa yang baik. Yang akan mengambil beban kita, PR-PR kita. Untuk diselesaikannya. Atau Dia memberi kekuatan kepada kita. Untuk menanggungnya. Saudara, saya ingat ketika anak saya kecil, saudara. Berusia kira-kira 8 tahun. Di kelas 3 SD. Dia mempunyai beban pelajaran yang begitu berat sekali. Sampai harus ngeles, saudara, karena dia harus ngeles untuk boleh mengatasi pelajaran-pelajaran yang begitu banyak yang membuat dia di luar pengertian dia. Aduh, kasihan saudara, pergi sekolah jam 7, masuk setengah 8, pulang kemudian jam 1, setelah itu makan, ngeles lagi sampai jam 4. Setelah jam 4 dia pulang ke rumah, mandi. Lalu jam 7 mulai belajar lagi, kadang-kadang sampai jam 10 malam. Saudara, saya masih ingat satu kali ketika saya pulang bersama istri saya dari pelayanan gereja. Saya melihat anak saya yang berumur 8 itu sedang tidur di meja belajarnya. Aduh, hati saya nggak tega melihatnya, saudara. Sudah seperti itu dia belajar di meja itu tiap-tiap malam. Tapi sekarang dia tertidur. Saudara, istri saya datang dan membangunkan dia. Seperti biasanya istri saya bertanya, sudah selesai belum? Seperti biasa juga pasti jawabannya saya sudah tahu, belum. Pasti istri saya akan berkata begini, ayo cepat kerjakan, selesaikan, sudah malam ini. Tapi sebelum istri saya bicara seperti itu, saudara, anak saya memegang tangan mamanya, menatap mamanya, lalu berkata begini, Mama, boleh gak saya mohon sama Mama? Mohon apa? PR saya terlalu banyak, saya gak kuat, saya sudah capek, saya gak bisa. Lalu mau apa kamu? Mau gak Mama bikinin PR saya? Oh, saya tahu jawabannya, saudara. Istri saya orang yang disiplin, tegas. Pasti jawabannya, tidak nak, ini bagian kamu bukan bagian Mama. Kerjakan sendiri. Tapi malam itu malam keajaiban, saudara. Istri saya mengelus-ngelus kepala anak saya dan berkata, tidurlah nak. Mama tahu PR-mu begitu banyak. Nanti Mama yang mengerjakannya. Saudara, matanya bersinar. Ada 1-2 jatuh air mata, tanda dia sangat terharu oleh kasih mamanya. Lalu dia cuci kaki, saudara, sikat gigi, saya ganti baju. Ketika saya balik dari ganti baju, anak saya sudah masuk, tertidur pulas, saudara. Saya masuk ke kamarnya, lihat dia sudah tidur. Saya berkata dalam hati begini sembari memandang wajahnya. Nak, kamu kok bisa tidur di tengah-tengah PR yang banyak?
Gimana sih kamu? Tapi dalam hati saya berkata begini, tapi papa bangga sama kamu nak. Di tengah-tengah PR yang begitu banyak kamu bisa tidur. Imanmu seperti Daud. Oh saudara yang dikasih Tuhan, saya terharu sekali. Keluar dari kamarnya saya berpikir, kenapa ya anak saya bisa tidur? Yang pertama, dia percaya kepada janji mamanya. Tidurlah nak, mama yang akan mengerjakan. Yang kedua, dia tahu mamanya mampu menyelesaikannya. Saudara-saudara, saya berkata kepada Tuhan, Tuhan aku ingin iman seperti anak kecil itu. Yang percaya kepadamu total, menyerah, berserah, tidak mendua, tidak meragukan. Bapa itu Allah yang bisa dipercaya. Saudara Daud berkata, aku berbaring lalu tidur. Setelah itu esok pagi, apakah masalahnya selesai? Saudara sudah dikasih Tuhan, dalam ayat yang ke-8 dia berkata begini saudara. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Berbeda dengan semalam, dia mengeluh, dia meratap kepada Tuhan. Tapi setelah bangun tidur di pagi hari dia berkata, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Ada kekuatan daripada Tuhan. Lalu apakah masalahnya selesai? Lalu apakah pasukan yang mengepung dan membunuh dia di kaki bukit Zaitun itu telah pergi? Jawabnya belum. Kenapa belum? Sebab dia masih berdoa lagi kepada Tuhan. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, karena engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Musuh masih mengepung dia. Dia masih berseru sekali lagi kepada Tuhan untuk bangkit membela dia. Lalu barangkali engkau dan saya bertanya, apa gunanya Daud berdoa? Apa bedanya setelah dia beriman dengan tidak beriman? Beda saudara. Saat dia berdoa kepada Tuhan, dia datang dengan meratap. Tapi pagi itu, walaupun masalahnya belum selesai, ada sesuatu yang berubah dalam diri Daud. Mental dia, keberanian dia, sandaran dia dalam menghadapi masalah yang menakutkan di depannya. Dia tahu dia tidak sendiri, tapi Tuhan Allah yang dikasihi beserta dengan dia. Saudara, sejarah membuktikan bahwa Allah tidak menyia-nyiakan iman Daud. Kepercayaan Daud kepadanya. Satu kali kelak Allah menuntun Daud untuk pulang ke Yerusalem, kembali ke istananya, mengalahkan pasukan Absalom. Saudara, dia kembali menjadi raja. Disinilah Mazmur ini berbunyi bagi Israel. Daud hendak berkata bagi Israel demikian. Dari Tuhan datang pertolongan. Daud ingin berseru kepada setiap orang percaya. Dari Tuhan datang pertolongan. Begitu juga Daud ingin berseru kepadamu dan kepadaku. Dari Tuhan datang pertolongan. From the Lord comes deliverance. Saudara-saudara, berdoalah. Saudara-saudara, lihatlah kuasa Tuhan. Saudara-saudara, serahkan kekhawatiranmu pada Tuhan. Maka engkau akan menjadi orang yang begitu kuat. Karena Tuhan menopangmu. Karena Tuhan menopangku. From the Lord comes deliverance. Amin. Kita mau meresponi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bahwa pertolongan Tuhan begitu ajaib bagi setiap kita. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat
hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, senang sekali kita boleh tetap dapat bersama-sama di dalam ibadah kita. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada hamba Tuhan Pendeta Beni Solihin dari Indonesia Preaching Ministry yang boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh memberkati Bapak Ibu Saudara, memberi kekuatan kepada Bapak Ibu Saudara melalui hari-hari yang sulit saat ini. Dan kita sama-sama dapat berkata, dari Tuhan datang pertolongan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, bagi Bapak Ibu yang ikut ibadah online pada hari ini, kita juga tetap diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan dengan cara men-scan QRIS yang ada di layar monitor kita, dan kita juga dapat memberikan melalui scan barcode QRIS ini dengan berbagai aplikasi yang tersedia. Atau Bapak Ibu dapat mentransfer di rekening gereja dari GMI Bethlehem, yaitu rekening dari Bank BCA. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, Bapak Ibu dapat juga mengikuti ibadah-ibadah online dari Gereja Metodis Indonesia Bethlehem ini. Informasi tentang ibadah online Bapak Ibu dapat melihat di media-media sosial yang ada. Dan hari ini, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara menghafalkan satu ayat Alkitab. Dan ayat Alkitab ini akan memberikan kekuatan bagi kita, yaitu dalam Mazmur 27 ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata,
Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Mari jemaat Tuhan, kita ulangi ayat ini bersama-sama. Mazmur 27 ayat yang pertama. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Kepada siapakah aku harus gemetar? Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kita untuk melewati segala masalah hidup kita. Baik Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu jemaat sekalian untuk boleh bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menaikkan doa Bapa kami dan kemudian kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan yang ada di rumah, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, dan dengan iman kita terima berkat Tuhan. 愿主耶稣基督的恩惠、神的慈爱、圣灵的感动，常与你们众人同在，从今时直到永永远远。Kiranya anugerah keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang pemeliharaan dari Allah Bapa Sorgawi, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya boleh memberkati kehidupanmu, memberkati keluarga dan rumah tanggamu, memberkati usaha pekerjaanmu, memberkati hari depanmu, dan memberkati engkau melewati hari-hari yang sulit saat ini dengan berpengharapan kepada Tuhan. Dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali di dalam kemuliaannya. Amin. Terima kasih untuk Bapak Ibu, teman-teman semua yang telah mengikuti service online kita pada minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di service online minggu depan.
Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih sudah bergabung dalam online service GMI Bethlehem Palembang. Bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, apabila merasa diberkati melalui online service kita hari ini, mohon dapat klik like yang ada gambar jempolnya, lalu membagikan online service kita hari ini ke kerabat ataupun ke teman-teman Anda. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar ketika GMI Bethlehem Palembang memposting video terbaru online service, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih akan menjadi orang yang pertama kali mengetahui informasi tersebut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.